Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Semoga rekan-rekan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat. Kita panjatkan terlebih dahulu salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Rekan-rekan semua, mudah-mudahan rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat, imunitas tetap terjaga, tetap fit ya. Jaga selalu ya kesehatannya, jangan sampai imun kita menjadi menurun dengan kondisi-kondisi seperti ini. Rekan-rekan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di pertemuan perkuliahan yang ketiga ini, di mana pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas dalam suatu kajian kependudukan terkait pada pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk ini luar biasa yang kita ketahui ya. Dari waktu ke waktu mengalami pertumbuhan, pertambahan semakin banyak, semakin berkembang, semakin beragam. Nah, dalam kondisi ini pasti ada suatu potensi-potensi di dalamnya. Potensi-potensi dari hal kondisi yang seperti negatif, positif, itu adalah suatu potensi ya. Potensi tidak selalu hal yang berbasis positif saja. Rekan-rekan semua, dalam pembahasan nanti kita lebih lanjut lagi terkait pada pertumbuhan penduduk. Nah, luar biasa di minggu kemarin diskusi kita sangat hangat sekali, sangat panas ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh rekan-rekan. Nah, ini pun ya salah satunya pertanyaan yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yang dikaitkan pada suatu kondisi pandemi sekarang ini. Wah, ya hebat sekali. Mudah-mudahan rekan-rekan semua terus menggali segala pengetahuan yang rekan-rekan ketahui, informasi-informasi baik itu dari media-media cetak, elektronik dan lain sebagainya. Tapi diingatkan terkait pada suatu pemberitaan-pemberitaan atau isu-isu, rekan-rekan tidak boleh langsung dicerna, harus mencari tahu dulu kebenarannya. Jadi di saat kita menggali informasi, ingin menggali pengetahuan, carilah sumber terpercaya. Jangan sampai membaca atau menyebarkan isu terkait pada isu-isu yang belum pasti kebenarannya, ya, hoax. Ya, zaman sekarang dikenal dengan hoax. Oke, saya akan share screen terkait pada materi yang akan disampaikan di pertemuan sekarang. Nah, terkait pada materi di pertemuan yang ketiga ini, yaitu terkait pada persebaran penduduk yang dimana kaitannya nanti pada suatu gejolak pertumbuhan penduduk. Nah, persebaran penduduk. Persebaran itu apa sih ya? Analogi dari suatu kondisi persebaran kan itu ada di berbagai macam wilayah, berbagai macam daerah, region. Jadi tersebar, ya, menyebar, ada di mana-mana. Nah, suatu konsep hal tersebutlah. Nah, di sini pada suatu kajian kependudukan. Persebaran penduduk dalam suatu kajiannya secara harfiah itu adalah suatu distribusi penduduk. Nah, bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah ataupun di suatu negara. Jadi kondisi ini pun penduduk tidak hanya menetap pada suatu wilayah, tetapi ada di berbagai wilayah atau di berbagai negara. Entah itu melakukan suatu migrasi, entah itu emigrasi, entah itu mobilitas, entah itu urbanisasi, entah itu olak-alik atau bolak-balik. Nah, itu terjadi suatu persebaran penduduk. Akan tetapi dalam suatu kondisi
Yang akan kita bahas di sini adalah persebaran penduduk yang nyatanya itu relatif menetap, ya, atau melakukan suatu migrasi atau emigrasi yang sifatnya dalam jangka waktu yang lama dan relatif menetap. Nah, tujuannya apa? Dengan hal ini jelas agar bisa terhitung dari jumlah persebaran penduduk. Misal dari orang yang dari Kalimantan ya ke Tasik. Nah, dengan tujuan menetap untuk mencari pekerjaan misal, dan akhirnya mendapatkan jodoh orang Tasik. Nah, itu kan ada nanti data-datanya seperti apa. Nah, itu suatu konsep. Nah, kita melihat pada suatu tadi di awal mengatakan bahwa persebaran penduduk itu baik itu secara migrasi, emigrasi, transmigrasi ataupun mobilitas ataupun ulak-alik. Nah, itu kan terjadi suatu persebaran penduduk. Nah, di sini persebaran penduduk pun ada jenisnya. Ada 2 jenis dari persebaran penduduk. Yang pertama itu persebaran penduduk secara geografis. Yang kedua persebaran penduduk secara administrasi pemerintah. Apa sih maksud dari persebaran penduduk secara geografis? Nah, di bumi kita itu memiliki ketersediaan akan sumber daya alam, dan potensi-potensi yang dimiliki setiap wilayah atau setiap region itu kan berbeda, memiliki karakteristik yang berbeda, ciri khas yang berbeda, memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri, sehingga pada suatu wilayah atau region itu ada daya tarik tersendiri. Nah, kita melihat pada suatu kondisi potensi geografis misalnya. Di suatu wilayah, kita katakanlah Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan suatu kepulauan yang memiliki keragaman dari suatu sumber daya alam yang dimiliki oleh Pulau Jawa. Karena apa? Karena sumber daya alam di Pulau Jawa itu sangat mendukung sekali. Baik itu dari segi tanahnya yang subur, airnya yang berlimpah, bersih, ya kan? Kemudian ketersediaan dari pangannya itu sangat melimpah, mudah untuk ditanam segala jenis tanaman apapun, terus dari aksesibilitasnya sangat mudah. Nah, itu pun sangat mempengaruhi dari suatu kondisi geografis, baik itu secara fisikal ataupun non-fisikal, ya. Nah, sehingga disinilah yang menjadi daya tarik atau daya dukung dari terjadinya suatu persebaran penduduk ya dalam secara geografis, sehingga banyak penduduk atau manusia atau individu atau kelompok ya yang dari luar Pulau Jawa itu pindah ya melakukan migrasi ke Pulau Jawa dengan tujuan relatif menetap karena mudah segala sesuatunya di Jawa seperti itu. Nah, itu secara geografis. Terus dari suatu kondisi hal-hal iklim dan cuaca pun sama, itu pun sangat berpengaruh karena di Pulau Jawa mungkin ya karena kita itu ya ada pada suatu kondisi iklim tropis kemudian didukung dengan ketersediaan sumber daya alam yang ada yang melimpah ya, sehingga penduduk banyak untuk bermigrasi ke Pulau Jawa. Nah, dari hal itu pun demikian, beda seperti Kalimantan yang cuacanya relatif panas, ya kan, belum lagi didukung dengan kondisi perairannya yang kurang. Nah, sehingga orang untuk melakukan migrasi ke Pulau Jawa itu sangat besar sekali. Nah, itu persebaran penduduk yang dipengaruhi dari sejarah aspek geografisnya. Nah, kemudian yang kedua, persebaran penduduk secara administrasi pemerintah. Nah, kalau administrasi pemerintah sudah jelas ada suatu ketentuan-ketentuannya, yaitu dibatasi pada suatu batas wilayah, misal pada lingkup kelurahan, kecamatan, ya, kota, madya, kabupaten nih, itu kan jelas ya administrasi pemerintah. Sampai mana cangkupannya wilayah lurahan, misal Kahuripan. Nah, atau Kecamatan Tawang. Nah, itu kan ada
batas-batas administrasi pemerintah. Jadi kita sebagai penduduk jelas ada pada wilayah di mana administrasinya. Nah, kemudian dari suatu jenis persebaran penduduk ini, kenapa sih penduduk itu mengalami suatu persebaran penduduk? Nah, ini yang mempengaruhinya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran penduduk? Yang pertama yang paling utama ya saya katakan, kenapa faktor fisik sangat berpengaruh pada suatu kondisi persebaran penduduk. Nah, karena dilihat dari suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia, manusia kan sifatnya itu kan universal. Maksud universalnya di sini memiliki kebutuhan, keinginan yang sangat beragam, ya. Terus didukung lagi adanya suatu gagasan-gagasan, ide-ide yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Nah, sehingga tadi dalam jenis persebaran penduduk, kenapa dikatakan ada persebaran penduduk secara geografis? Karena manusia melihat segala potensi yang dimiliki setiap wilayahnya. Tidak ada manusia, ya kan, atau penduduk yang sifatnya itu pasrah dengan ketidakadaan, ketidakmampuan pada suatu wilayah, sehingga wilayah tersebut tidak berkembang, tidak memiliki potensi. Nah, di sini pun yang menjadi faktor-faktor persebaran penduduk, yang pertama adalah tingkat kesuburan tanah suatu wilayah yang ditempati banyak penduduk, karena dapat dijadikan sebagai lahan pertanian. Jelas ya. Untuk apa? Untuk daya dukung dari kemampuan manusia untuk bisa bertahan hidup, yaitu paling utama adalah sumber makanan, ya. Jadi di manusia berpikir harus seperti apa, bagaimana ya untuk kita bisa bertahan hidup ya sampai lama, karena manusia butuh makan, manusia butuh minum. Nah, jadi dilihat dulu kondisinya ya. Meskipun ya di sini pun terkait pada suatu kondisi-kondisi wilayah ya, Tuhan itu menciptakan luar biasa dengan segala isinya ya, baik itu dari sisi manusianya, dari segi alamnya, dan dari segi lainnya. Kok kenapa ya Tuhan itu menciptakan bumi kita itu sangat beragam ya, dari segi morfologinya, topografinya, ketersediaan lahannya, sumber daya alamnya, dan lain sebagainya. Nah, disinilah lahir manusia ke muka bumi. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk bisa mengolah dari pemberian Tuhan tersebut. Ya, seperti apa, bagaimana. Nah, kembali lagi pada suatu faktor persebaran penduduk, di sini terkait pada tingkat kesuburan. Kesuburan tanah itu sangat berpengaruh pada suatu kondisi tumbuh kembang dari manusianya itu sendiri. Kenapa kok berpengaruh? Nah, di sini keberpengaruhan manusia terhadap suatu lingkungan terjadi. Di saat kita, ya kan, lingkungan kita tidak memadai dengan suatu sektor pertanian, ya, hanya ada misal dalam suatu wilayah itu hanya bisa tumbuh satu tanaman, contoh ya gandum atau kelapa sawit saja. Kita bisa membedakan bagaimana perbedaan tumbuh kembang dari individu atau manusia tersebut di saat kita membandingkan dengan wilayah yang bisa kita manfaatkan dengan berbagai macam, ya kan? Itu kan akan berpengaruh ya kondisinya seperti apa. Dari cara pola pikirnya, dari tumbuh kembangnya, dari cara adaptasinya itu pun akan berbeda ya. Kemudian yang kedua adalah wilayah yang beriklim terlalu dingin atau terlalu panas biasanya tidak disenangi sebagai tempat tinggalnya. Ya, kita pun merasakan demikian. Di saat kita lingkungannya itu sangat panas, terik, kita pasti tidak mengalami kenyamanan ataupun sebaliknya sangat dingin, ya. Karena kita sudah terbiasa di iklim tropis, mungkin ya, sudah nyaman, hangatnya nyaman, dinginnya nyaman, ya. Tapi di saat kita melakukan atau apa istilahnya ya, kita liburan biasa ke Eropa di saat musim dingin -1 misal atau -2 atau 0 derajat sekalipun, kita kan tidak nyaman ya,
tidak nyaman, menggigil, terus demam dan lain sebagainya. Nah, itu kondisi tubuh juga itu sangat berpengaruh pada suatu kondisi iklim yang ada di suatu wilayahnya. Nah, sehingga manusia pun berpikir, aduh saya tidak nyaman dengan kondisi terlalu panas seperti ini, saya harus pindah ya, mencari kenyamanan. Nah, sehingga melakukanlah perpindahan penduduk, ya, melakukan mobilitas, melakukan migrasi dan sebagainya. Yang ketiga, pada umumnya banyak masyarakat yang memilih tempat tinggal di daerah datar sehingga memilih bentuk permukaan tanah yang baik. Iya, betul sekali ya. Apalagi dengan kondisi fenomena sekarang, hutan-hutan di kita itu sudah tidak mengalami keseimbangan ekosistem yang ada di hutan. Karena kenapa? Karena sudah terjadi penebangan hutan yang secara liar sehingga kondisi dari tanah yang ada di hutan itu sudah tidak seimbang. Akhirnya apa? Terjadi longsor di daerah perbukitan, ya, pegunungan dan lain sebagainya. Akhirnya enggan, tidak mau tinggal di daerah yang berlereng, ya kan, sehingga saya ingin hidup nyaman, aman, tentram, jauh dari bencana, misal seperti itu. Akhirnya memilih pada kondisi yang datar. Nah, terus bagaimana Bu orang-orang yang tinggalnya di gunung, ya kan, di puncak Bogor, terus di dataran tinggi Dieng. Nah, ini kondisinya berbeda. Mereka pun tinggal tidak pada di atas puncak gunungnya, tapi mereka pun membuat suatu lahan meskipun kondisi daerah mereka itu lebih tinggi daripada kita, ya. Ada pada ketinggian 2000 lebih mdpl, ya. Tapi mereka pun membuat suatu pemukiman yang dimana wilayahnya itu yang datar, tidak di kaki gunung Sikunir atau di Merbabu, enggak, tapi di daerah-daerah yang datarnya, yang memungkinkan manusia itu bisa tinggal dengan baik, bisa aman, nyaman, ya, terhindar dari suatu bencana. Terus yang berikutnya, sumber air. Nah, air ini menjadi sesuatu yang penting untuk kehidupan manusia, ya. Air sodekat, ya, ada istilah seperti itu. Kenapa? Manusia bisa kuat tidak makan, tapi manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa air, karena air itu jelas nomor satu untuk kehidupan kita, ya, karena tubuh kita pun nyaris hampir 70% lebih itu adalah air. Kita harus banyak minum. Kenapa? Kita itu harus memenuhi kebutuhan air tubuh kita minimal 2 liter per hari. Nah, itulah ya kesulitan kita di saat kita tidak menemukan air, bagaimana ya untuk mandi, untuk mencuci, untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, karena jelas ini air itu luar biasa. Nah, akan tetapi di sini yang menjadi permasalahan terkait pada suatu kondisi kualitas air. Kondisi kualitas air kita itu sekarang sudah tidak baik, betul ya, karena kita dari suatu aktivitas yang dilakukan manusia itu sendiri untuk menuntut apa yang menjadi kebutuhan hidup dari manusia itu seolah-olah apa ya, hal ya kita berbuat, kita yang berani bertanggung jawab. Karena apa? Kondisi perairan kita itu sudah banyak dicemari oleh limbah-limbah pabrik, ya kan, limbah-limbah industri lainnya. Terus seperti apa, bagaimana ya upaya kita ya sebagai orang geografi harus bisa mengatasi segala permasalahan tersebut. Nah, jadi itulah yang menjadi suatu pemicu terkait pada persebaran penduduk, dan yang terakhir terkait pada transportasi atau perhubungan. Ini pun menjadi suatu hal yang menjadi pertimbangan untuk manusia untuk melakukan suatu perpindahan penduduk, ya, sehingga penduduk itu mengalami persebaran. Nah, transportasi ini menjadi suatu daya dukung manusia untuk melakukan suatu mobilitas, ya. Untuk apa? Untuk menunjang aktivitas dari kehidupan manusianya itu sendiri. Kalau tidak ada transportasi, mungkin di zaman sekarang kita akan merasa kesulitan, ya.
ingin mengunjungi saudara yang ada di Kalimantan. Wah, kalau tidak ada pesawat, tidak ada kapal, mungkin perjalanan darat akan memakan waktu berapa lama, tenaga yang dikeluarkan berapa banyak, ya kan, mungkin udah kelelahan di jalan. Nah, ini yang menjadi suatu hal yang dikatakan hal-hal yang dikaitkan kenapa penduduk itu mengalami persebaran. Nah, itu yang menjadi daya dukung tersebut. Nah, di sini ada pola-pola persebaran penduduk. Kenapa sih penduduk itu melakukan persebaran penduduk dan dilakukan secara berpola? Nah, ingat, karena di kita itu dalam suatu ilmu geomorfologi bahwa bentukan muka bumi kita itu beraneka ragam topografinya, tidak sama, ya, tidak gunung semua, tidak pegunungan, tidak bukit karena ada daratan, ya kan, ada lautan, terus bentukannya pun beragam reliefnya, sehingga disinilah penduduk persebaran penduduk adanya suatu pola. Ya, polanya seperti apa? Gambarannya seperti apa? Ada 3 pola persebaran penduduk. Yang pertama itu pola pemukiman memanjang. Kedua, pola pemukiman terpusat. Dan yang ketiga adalah pola pemukiman tersebar. Pola pemukiman memanjang itu seperti apa? Yang bagaimana? Pola pemukiman memanjang itu adalah pola yang paralel, yang lurus, ya. Biasanya pola pemukiman ini itu dihuni atau ditempati oleh penduduk yang ada di sekitaran sungai, ya, memanjang. Kemudian ada yang di sekitaran bantaran rel kereta api, sepanjang jalan, ya, yang di pinggir jalan tol itu kan sifatnya pola pemukiman yang memanjang, ya. Kalau pola pemukiman yang terpusat itu adanya suatu daya dukung, ya, di dalamnya. Jadi ngumpul di tengah, apa yang berpengaruhnya. Nah, itu misal dari sisi perekonomian, ya. Adanya di suatu wilayah itu terdapat pasar misal. Orang-orang mendekati pasar sehingga ngumpul di sana. Itu adalah pola pemukiman terpusat, ya, atau mendekati pada suatu kondisi sumber daya alam, air misalnya, yang adanya air di sana, airnya subur makmur, ya kan, ngumpul di sana terpusat, ya itu. Kemudian yang terakhir, pola pemukiman tersebar. Nah, pola pemukiman tersebar ini biasanya kita jumpai itu ada pada penduduk yang di sekitaran apa sih namanya? Dekat pegunungan, ya, di kaki gunung, itu biasanya tersebar. Jarang pemukiman yang ada di kaki gunung itu terpusat ataupun memanjang, pasti rumah satu, terus ketemu lagi di berapa meter ada lagi rumah, terus berapa meter lagi, ya. Biasanya pola pemukiman tersebar ini ada masih banyak kita jumpai di pedesaan-pedesaan yang dimana kondisinya itu dipengaruhi oleh aspek fisik seperti dihalangi oleh sungai, oleh tadi gunung, kemudian oleh sawah, ya kan, oleh danau, seperti itu, sehingga pola pemukimannya tersebar. Nah, itu yang menjadi jenis-jenis pola persebaran penduduk. Nah, dampaknya apa, Bu, dari adanya suatu persebaran penduduk? Yang pertama itu munculnya pemukiman liar. Nah, kenapa sih pemukiman liar itu muncul dari dampak persebaran penduduk? Akibatnya apa? Akibatnya ketidakseimbangan antara suatu kondisi lahan dengan jumlah penduduknya. Misal ini, ya, yang kita ketahui saja, Jakarta sebagai ibu kota negara kita, ya, di mana
mobilitas penduduk sangat tinggi, terus peradaban manusia pun sangat maju, sangat canggih, segala aktivitas ada di ibu kota dan segala kondisi apa yang menjadi kebutuhan dari manusia itu sendiri ada lengkap di ibu kota, sehingga daya tarik orang-orang yang dari daerah itu sangat kuat sekali untuk datang ke Jakarta, ke ibu kota, sangat kuat sekali, sehingga terjadi penumpukan penduduk, dan akibatnya apa? Akibatnya ketidakseimbangan akan lahan dengan jumlah penduduk yang menghuni lahan tersebut. Nah, sehingga inilah yang menjadi dampaknya adanya munculnya pemukiman liar. Sudah penuh tuh lahan-lahannya oleh hotel, oleh sarana prasarana, rekreasi, oleh perkantoran, oleh industri, oleh perumahan elit dan lain sebagainya, untuk memunculkan akhirnya apa? Ya, muncullah bangunan-bangunan yang ada di kolong jembatan, yang ada di pinggiran sungai, untuk memungkinkan dia bisa hidup, yang penting tidak terkena hujan, tidak panas oleh sinar matahari, yang penting ya setapak dua tapak membangun bangunan liar, sehingga ya inilah munculnya pemukiman yang liar atau kita kenal dengan slum area. Yang kedua, yaitu yang menjadi dampaknya, sungai tercemar karena dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah baik dari masyarakat maupun dari industri. Nah, ini fenomenanya di kita. Di Indonesia, sungai itu dijadikan dapur. Betul tidak? Jadi, kenapa dapur? Ibaratkan, analogikan dapur. Dapur kan di kita itu menyimpan berbagai macam barang, ya kan? Entah itu yang sudah dipakai, yang tidak terpakai, pasti di dapur narumpuk, ya. Perabotan atau apapun, ya, sampai dus tersusun tinggi. Betul tidak? Betul ya, seperti itu. Nah, sungai di kita pun demikian. Dan kenapa sungai di Indonesia itu letaknya itu di belakang rumah? Nah, jadi dianalogikannya seperti itu. Di belakang rumah tidak terlihat, ya. Ya udahlah, akhirnya apa? Buang seenaknya. Pembuangan, karena tidak ada pembuangan rumah tangga, akhirnya keluarlah ke sungai. Nah, itu kondisi di Indonesia. Akhirnya banyak sungai-sungai di Indonesia itu yang tercemar. Kalian lihat di ibu kota, di Jakarta, sungai-sungainya itu nampak tidak mengalir, menggenang, dan warnanya hitam pekat. Bayangkan itu tercemarnya seperti apa dan bagaimana kondisi kualitas airnya. Mengerikan sekali. Belum lagi mengeluarkan aroma-aroma yang tidak sedap. Nah, masalahnya seperti itu. Ya, karena menganggap itulah paling belakang, ya. Pola pikir dari masyarakat kita itu ya seperti itu. Karena posisinya ada di belakang, ya main buang begitu saja karena merasa tidak ada yang melihat, ini adalah pembuangan terakhir. Kalau di luar negeri, di Jerman, di Jepang, sungai itu menjadi suatu komoditas kehidupan yang paling utama. Ya, di Italia, di Belanda, ya. Letaknya itu ada di depan rumah kita, bukan di belakang rumah kita. Yang namanya di depan, itu mereka itu menjaga, merawat, melestarikan. Tidak ada sungai-sungai di mereka itu yang tertumpuk oleh sampah-sampah. Ya. Akhirnya asri, indah, enak dilihat, ya. Di Italia pun demikian kan, sampai ya menjadi suatu sarana wisata, bisa apa istilahnya kalau di kita ngerakit-rakit ya pakai perahu gitu ya, rekreasi. Nah, sebagai komoditas penyeberangan. Nah, itu ya, kalau di mereka itu seperti itu. Parit-parit ya, solokan-solokan sama. Di Jepang sampai bisa ditanam ikan ya, memelihara ikan koi yang besar-besar di sungai mereka, ya, di parit-parit depan rumahnya. Di kita manaon, ya.
seperti apa di kita itu ya jadi pembuangan sampah ya. Meskipun ada di depan juga sama, tetap ya sampah banyak mengalir, tersendat, akhirnya terjadi banjir. Ya. Jadi kenapa di saat terjadi bencana banjir jangan semerta-merta itu menyalahkan dari Tuhan, dari pemerintah. Salahkan diri sendiri. Saya sudah membuang sampah ke sungai tidak? Ya. Kalau tidak merasa, yuk bangkitkan kelestarian sungai. Kalau yang merasa selalu membuang sampah sembarangan, introspeksi diri. Nanti ke depannya nggak boleh seperti itu. Nah, harus bisa dikaji lebih mendalam ya dalam suatu kajian hal ini. Ini dikaitkan loh dalam suatu kondisi pendidikan, kependudukan dan lingkungan hidup ya. Udah semester kemarin ya. Yang ketiga, terjadi pencemaran udara karena banyaknya kendaraan dan pabrik. Jelas, makin banyak penduduk datang ke suatu wilayah tersebut, otomatis akan mendapatkan suatu hal-hal yang negatif. Tadi potensi positif dan negatif. Sekarang banyak bermunculannya yang negatif. Yang positifnya apa, Bu? Nah, yang positifnya apa? Adanya suatu kesinambungan kinerja terkait pada suatu kondisi pendapatan negara, pajak, ya, bisnis, investor. Nah, itu cara membangun suatu kondisi wilayah. Tapi di samping itu banyak sekali dampak negatifnya. Munculnya berbagai masalah sosial seperti kriminalitas. Jelas, orang banyak datang ke Jakarta itu dengan tujuan ingin mencari kerja, tapi tidak diimbangi dengan suatu potensi yang dimiliki oleh dirinya, keahlian. Datang ke sana tangan kosong, hanya lulusan punten ya, SD, SMP, SMA, berharap mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan pendapatan yang tinggi. Akan tetapi di sana di Jakarta, wah seperti hutan belantara, tidak punya siapa yang dikenalnya. Kita punya tidak keahlian apapun. Sekolah saja masih minimal. Ya. Akhirnya apa? Ya, akhirnya saya malu ya kembali ke kampung karena tidak mendapatkan pekerjaan. Akhirnya apa? Ya, akhirnya terjadi masalah sosial. Seperti apa contohnya? Ya, mengamen, meminta-minta, ya, terus karena terdesak dengan kebutuhan untuk bertahan hidup, akhirnya mencuri, menjamret, dan lain sebagainya. Mengerikan sekali. Nah, kondisi inilah yang harus kita pahami betul bagaimana upayanya agar dari persebaran penduduk ini tidak menghasilkan suatu potensi negatif di dalamnya, tapi munculkan potensi yang positif. Ya, kita harus bisa membentuk diri kita manusia dengan hal-hal yang baik, ya, seperti dari segi pendidikannya, ya, dari etikanya, dari keahliannya, dari segi hal-hal apapun upayanya agar bisa memunculkan suatu hal yang baik. Nah, di sini upayanya pun ada ya. Upaya dalam mengatasi persebaran penduduk. Yang pertama, pemerataan pembangunan. Kondisi ini pun dirasakan oleh kita semua. Dalam pemerataan pembangunan itu dirasa belum merata di setiap wilayah, setiap provinsi, setiap daerah ya. Karena apa? Hanya berbasis pada suatu kondisi keterpusatan. Jadi semua segala aktivitasnya itu ada di ibu kota. Nah, akan tetapi hal ini pun pemerintah sedang mengupayakan dalam pemerataan pembangunan untuk mengatasi permasalahan dalam persebaran penduduk. Yaitu yang pertama terkait pada adanya dana langsung desa, yang dimana dana langsung desa itu langsung dikelola desa dengan segala potensi dan kebutuhan desanya itu langsung dikelola dari desanya itu sendiri. Nah, agar upayanya apa yang menjadi kekurangan di desa itu bisa terpenuhi dan tidak bermigrasi ke kota, sehingga dilakukan hal-hal tersebut. Contoh seperti itu. Dalam aspek kesehatan pun sekarang sudah mulai menjurus pada suatu kondisi
puskesmas, adanya rawat inap. Nah, itu kan mulai diberlakukan dengan tujuan hal-hal dalam mengatasi persebaran penduduk agar masyarakat yang kurang aksesibilitas terkait pada kesehatan tidak ke kota, ya kan? Jadi ada di puskesmas segala sesuatu apabila ada yang kurang di puskesmas baru melakukan tindakan ke kota. Terus hal-hal lain terkait pada suatu kondisi, sekarang terkait pada wifi ya, internet, jaringan internet sekarang sudah mulai masuk ke desa-desa. Tujuannya agar ya seperti itu, apa yang menjadi hal yang kurang di desa itu ada di desa, tidak melakukan migrasi ke kota. Kemudian menciptakan lapangan kerja di berbagai daerah dengan penduduk yang minim dan daerah pedesaan. Nah, pemerintah dalam Dinas Perekonomian Industri dan Pariwisata ini berkaitan hal tersebut. Nah, di sini pun sudah mengupayakan hal-hal demikian ya, terkait pada pengembangan potensi desa. Sekarang daerah di desa sampai ke pelosok sudah membangun daerah wisata ya, seperti contoh kalau di Kabupaten Tasikmalaya banyak sekali ya kan potensi wisatanya, sampai naik gunung jauh dari istilahnya kehidupan penduduk ya, sudah orang-orang mulai berpikir ke sana ya, tujuannya untuk hal yang seperti itu, membuka lapangan pekerjaan. Tapi ya mungkin belum semaksimal mungkin upayanya, karena ya itulah manusia dengan akal pikirannya, mereka berpikir luar biasa bahwa mereka ingin hal yang lebih, yang wah, sehingga kekuatan untuk melakukan hijrah itu mereka sangat kuat sekali ya. Beda seperti yang sudah ada di kota, mungkin ada apa-apa gampang, ini itu gampang. Nah, itulah ya hal-hal seperti itu. Kemudian, memberikan penyuluhan terhadap masyarakat terkait pada pengelolaan lingkungan alamnya. Nah, dari dinas-dinas lingkungan hidup, dari dinas-dinas terkait pada suatu kondisi pengembangan potensi wilayah, ini pun belum optimal terkait pada suatu pengembangan atau pemeliharaan atau pengelolaan pada suatu kondisi lingkungan yang ada di setiap wilayah. Karena saya rasakan masih masyarakat itu masih minim ya pengetahuan terkait hal itu. Hanya sebatas ya mereka memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan saja ya dalam lingkungan hidupnya. Misal menanam cabai ya, cabai rawit. Nah, seperti itu. Hanya itu saja yang mudah saja, tapi untuk hal-hal yang dianggap sulit untuk mereka itu sulit untuk dilakukan, untuk menanam padinya ya, jadi masih kurang, sehingga apa yang menjadi fenomena sekarang, apalagi didukung dengan kebutuhan manusia yang sangat tinggi akan tempat tinggal, banyak lahan-lahan yang dikonversi, terutama lahan persawahan menjadi lahan pemukiman, perumahan. Nah, terus hal-hal kondisi lainnya pun sama ya. Mereka merasa aduh capek ngurus ladang, ngurus kebun, akhirnya apa? Ya sudah begitu saja. Nah, anak-anaknya, cucu-cucunya itu banyak yang hijrah ke kota. Jadi orang-orang yang di desa itu kebanyakan orang-orang yang sudah tua ya, orang tua kita. Nah, usia-usia produktifnya itu kebanyakan hijrah ke kota. Nah, inilah yang menjadi kendalanya. Bagaimana upaya dari hal tersebut agar yang menjadi suatu potensi yang desa miliki itu bisa berkembang. Nah, ini terkait hal itu pun masih kurang ya kan, penyuluhan ya, pemberian modal dan lain sebagainya ya terkait pada hal ini. Tapi pemerintah pun masih berupaya dengan hal itu ya untuk mengatasi segala permasalahan terkait pada persebaran penduduk ya. Bagaimana upayanya, seperti apa? Nah, dalam hal ini pun kalian harus pahami betul ya, banyak sekali masalah-masalah yang ditimbulkan dari suatu kondisi persebaran penduduk yang ada di muka bumi kita ini.
kita rasakan, kita lihat adanya ketidakseimbangan jumlah penduduk ya antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Proses-proses pemerintah dalam suatu program-program yang dilakukan dalam pemerataan kependudukan dilakukan pada tahun 60-an semenjak terjadi ledakan penduduk yang sangat besar sekali pada program transmigrasi. Nah, program transmigrasi ini pun bukan berarti program yang dianggap gagal juga dan tidak terlalu sukses juga. Jadi masih ada di tahap middle. Kenapa saya katakan tahap middle? Karena ya tidak sedikit di saat penduduk melakukan transmigrasi itu kebanyakan kembali ke daerah asalnya masing-masing ya. Orang yang ditugaskan dinas sekalipun ya, PNS ya, tetap di masa pensiunnya mereka itu kembali ke daerahnya, ke tempat asalnya. Karena apa? Daya dukung dari pemanfaatan sumber daya alam di wilayah-wilayah di luar Jawa itu ya yang kebanyakan transmigrasi kan ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Nggak ke Sumatera, Sulawesi. Sumatera itu udah relatif maju dan kondisi dari ketersediaan sumber dayanya sangat memadai. Yang kurangnya itu dari Sulawesi, Kalimantan, nah seperti itu. Banyak yang balik lagi ke kita ya. Akhirnya ya seperti itulah kondisinya ya. Karena Jawa mungkin mudah segala sesuatunya sehingga biaya hidupnya itu murah ya. Hal-hal yang lain terkait pada suatu kondisi persebaran penduduk ini kita bisa diskusikan ya kan, masalah-masalahnya, solusi-solusinya seperti apa dan bagaimana. Nah, kajian ini pun menjadi sesuatu hal yang sangat menarik dalam geografi penduduk. Analisis dalam geografi penduduk terkait pada persebaran penduduk kita bisa mengkaji ya, di mana suatu kondisi wilayah mengalami persebaran penduduk sangat tinggi ya. Nah, kita bisa mengkaji tinggi dari persebaran penduduk itu kan kita bisa analisis kenapa, bagaimana ya penduduk itu tersebar ya di suatu wilayah sehingga ada istilahnya apa ya, bukan kesenjangan, adanya kekurangan sampai kekurangan penduduk di suatu wilayah tersebut. Nah, itu kan kita bisa analisis pada suatu analisis geografi kependudukan. Ya, jadi upaya-upayanya harus seperti apa, bagaimana. Nah, kita kan bisa memberikan suatu solusi-solusi terkait pada suatu kebijakan dari kepemerintahan, terkait pada suatu tadi pemerataan aksesibilitas ya, atau dikatakan sebagai pemerataan bangunan. Nah, isu-isu hal ini pun, nah kita mendengarkan isu-isu terkait pada perpindahan ibu kota negara kita yang Jakarta ke Kalimantan. Karena apa? Wilayah Jakarta itu sudah tidak memungkinkan bisa dihuni ya menurut isu tersebut. Nah, isu tersebut dibenarkan pada suatu kondisi yang realistis pada suatu kondisi wilayah Jakarta, seperti pada kondisi wilayah Jakarta yang sudah sering banjir karena wilayahnya itu mengalami degradasi, mengalami penurunan, sehingga wilayah Jakarta itu kondisi dari tanahnya itu sudah tidak stabil, sudah tidak kuat, akhirnya mengalami degradasi ya. Yang tidak biasanya wilayah tersebut banjir jadi kebanjiran. Terus di saat wilayah Jakarta tidak mengalami hujan, kebanjiran tetap. Nah, ini kan permasalahannya yang sangat complicated banget ya, harus seperti apa. Nah, di saat wilayah Jakarta ini dipindahkan, nah, apakah akan muncul permasalahan nanti di Kalimantan dengan permasalahan yang sama ya, atau seperti apa atau bagaimana? Nah, ini kajian dari geografi penduduk.
Harus seperti apa penduduk kita menyikapi pada suatu kondisi permasalahan demikian. Karena hakikatnya manusia itu tidak bisa diam. Manusia itu dinamis. Manusia itu cerdas, manusia memiliki akal pikiran, dia berpikir dengan hasratnya, dengan keinginannya, dengan kemauannya, dengan ide-idenya, dengan gagasannya, mereka itu terus berkreasi, membuat, bergerak, melakukan segala aktivitas yang dia kehendaki dan manusia tidak bisa dicegah dengan kondisi tersebut. Sekarang fenomenanya, penduduk Jakarta itu sudah dibatasi. Program yang dilakukan oleh Pemprov DKI itu di saat terjadi arus balik ya, biasa ini menjadi hajatan tahunan ya kan, terkait pada libur Idul Fitri. Arus balik ke Jakarta itu ada penekanan apabila penduduk itu atau masyarakat atau individu atau manusia tersebut datang ke Jakarta apabila tidak memiliki kartu identitas Jakarta itu tidak akan dibiarkan masuk. Dan itu petugas-petugasnya ada di bandara, ada di terminal, ada di pelabuhan dan lain sebagainya. Nyatanya tetap masih banyak manusia yang masuk tanpa identitas kota Jakarta, DKI Jakarta. Ya, seperti itu. Masih banyak. Manusia itu pinter. Ya, gimana caranya? Saya mau masuk. Nah, ya, sekelas binatang yang tidak memiliki akal saja mereka itu pinter, apalagi manusia. Ya. Nah, inilah ya. Jadi harus seperti apa? Apakah manusia itu harus diborgol, harus ditahan, harus seperti apa? Agar tidak melakukan mobilitas penduduk. Agar penduduk itu tidak tersebar, agar penduduk itu bisa seimbang. Tidak bisa. Ya. Nah, jadi solusinya harus seperti apa rekan-rekan semua, ya. Ya, kita akan mengkaji ya dalam geografi penduduk dikaitkan pada suatu kondisi konsep kegeografian. Ya, diferensi area ya. Terus terkait pada konsep-konsep hal lainnya, jarak, keterjangkauan dan lain sebagainya. Itu kan berpengaruh. Ya. Nah, itu rekan-rekan ya semua dari materi persebaran penduduk saya paparkan, mudah-mudahan pengetahuan kalian semakin bertambah dan tidak hanya cukup dari apa yang saya sampaikan. Silahkan kalian kaji lebih mendalam, diskusikan kita bersama ya. Saya akhiri, saya tutup pemaparan dari mata kuliah Geografi Penduduk pertemuan ketiga dengan materi persebaran penduduk. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.